Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara penggunaan aplikasi Solar PV Sys. Kelompok kami kedapatan lokasi di alun-alun Purwokerto. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita cari dulu lokasinya di sini ke menu Geographical Site. Terus setelah itu ditambah aja nah, akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita butuh latitude dan longitude-nya. Kita ambil dari Google Maps. Klik kanan aja buat copy latitude-nya. Udah, terus kita paste ke sini. Nah, kalau udah kita oke. Lalu kita akan kasih nama alun Purwokerto. Terus kita import. Di sini muncul GHI atau Global Horizontal Irradiation-nya, terus Horizontal Diffuse Irradiation-nya. Kita ubah ke kWh per meter persegi per hari. Setelah itu di OK. Astagfirullah. Pause. Setelah di close, terus kita back to project area, kita ke orientation. Terus kita akan cari tiltnya ke Global Solar Atlas. Terus kita ganti ke ground mounted large scale. Untuk global horizontal irradiation-nya ada yang per day dan per tahunnya. Untuk per harinya ini 4.570 kWh per meter persegi per hari. Terus optimum tiltnya atau opta 10
derajat per 0. Terus kita masukin aja. Ya, ini udah 10. Terus oke. Setelah itu kita masuk lagi ke orientation. Terus kita akan cari fieldnya. Kita butuh referensi dari setelah itu kita masuk lagi ke orientation. Nah, kita akan cari fieldnya. Kita butuh referensi dari setelah itu kita masuk lagi ke orientation. Terus kita akan cari fieldnya. Kita butuh referensi dari global solar atlas. Nah, kita paste aja longitude dan latitude-nya ke sini. Nah, ini udah. Terus kita ganti ke global horizontal irradiation. Nah, di sini muncul global horizontal irradiation-nya itu ada per hari dan per tahun. Untuk per harinya menghasilkan 4.634 kWh per meter persegi per hari. Lalu optimum tilt of PV modules-nya 10 per 0 derajat. Terus kita masukin aja. Ini udah 10. Terus kita oke. Selanjutnya kita ke menu sistem. Nah, kita pakai plan powernya 400. Terus kita pakai PV modulnya CSI Solar. Kita pakai 60 Hz aja. Terus inverternya kita pakai yang SMA. Dari plan ini didapatkan 297 kW AC. Lalu di oke. Nah, simulasi dari kelompok kita sudah siap. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Ananda Eka Sakti. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizky tentang project ya, kita akan di-run dulu ya. Nah, itu akan ada proses precision-nya. Lalu kita melalui simulation tipe jenis, nunggu sebentar, ini sekitar 30 menit 30 detik. Jalannya proses ini ada diagramnya, hasil dari project
kelompok 1 di solar PV system. Dan nah udah muncul ini tipenya, ada seat parent. Ini akan secara otomatis langsung menuju ke PLN, langsung berkonek. Sistemnya ada grid connection, simulation, dan selanjutnya ada PV modul CS6A 200 sampai 230 ms dan nominal power 400 kWp, MPP voltage 25,4 volt, MPP current 9,0A, dan inverter Sunboy 3000 U240 dan infinite power 3,0 kW dan off inif 39. Dan ada main result sistem produk 571 specific port 1428 kWh dan performance ration 0,71 dan nominal sprout 391 kWh, array loss 0,85 kWp per day, dan sistem losses 0,19 kWh. Dan saya akan menjelaskan ini dari daily input output diagram. Ya, dari 0 sampai 7 itu ada pergerakan kenaikan melalui dari 500, 1000, 1500 dan 2000. Global incident in coal plant per kWh meter day. Nah, ini adalah daily input diagram ya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ajis Danu Yuka. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Nanda Eka Sakti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang performance ration PR. Performance ration PR itu gambaran bagaimana sebuah kategori produk tertentu yang dibandingkan dengan yang lain apakah termasuk yang tertinggi atau terendah. Misalnya menilai keefektifan penjualan kategori produk elektronik, kesehatan, atau alat-alat rumah tangga terhadap keseluruhan kategori produk yang dijual perusahaan. Di sini mulai dari bulan Januari 0,8, Februari 0,8, Maret 0,8, April 0,8, Mei 0,8, Juni 0,8, Juli 0,8, Agustus 0,8, September 0,8, Oktober 0,8, November 0,8, dan Desember 0,8. Dari semua bulan di sini mempunyai tingkatan yang sama, yaitu 0,8. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Tandi Bagus Prayogi. Saya akan melanjutkan presentasi oleh Mas Ajis Danu Yuka Saputra, yaitu tentang sistem output power distribution. Pada ke-50 ini terdapat di sini 1000 kWh, sedangkan yang 150 berada di tempat 1500 kWh, sedangkan yang di 200 yaitu 1600 kWh, sedangkan yang 250 yang tertinggi yaitu berada di 3500 kWh. Dari sistem tersebut bahwa
yang volume yang paling tinggi yaitu 250 kWh yang berada di 3.500 kWh. Sekian dari saya dan akan diteruskan oleh Noval Kois Maulana. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Tandi Bagus Prayogi, dan di sini akan mempresentasikan tentang diagram array temperatur versus effective irradiance. Di samping ada 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Di bawah ada 0 watt meter persegi sampai 1200 meter persegi. Dan di 200 meter watt persegi ada di titik 30 derajat Celcius, dan di 400 watt meter persegi ada di titik 40 derajat Celcius, dan di 600 watt meter persegi ada di titik 60 derajat Celcius, dan di 800 meter persegi ada di titik 70 derajat Celcius, dan di 1000 watt meter persegi ada di titik 80 derajat Celcius. Sekian dari kelompok kami. Jika masih banyak ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.